Assalamualaikum Prof.
Oke, silahkan. Tadi kok. Oke, baik Prof. Izin share screen Prof. Oke, silahkan ya. Belum bisa share screen Prof. Kenapa ya? Ini pakai Google Meet biasanya bisa itu. Oh, Ini siap kan Prof. Google Meet biasanya nggak ada restriksi apa-apa itu. Oh iya Prof, tunggu Prof. Saya nggak tahu, saya nggak pernah masangi setting. Tunggu Prof. Coba. Nah, Nah, ini sudah bisa oke, itu. baik Prof. Oh ya, apakah udah kelihatan PPT saya Prof? Oke, sudah ya, silakan. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renul Hakim dari Statistika Angkatan 2022 dengan NIM 22493467 PA 21193. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang saya telah laksanakan tempo hari yang lalu dengan judul Analisis Peramalan Produksi Biji Besi di Sulawesi Tenggara dengan Pendekatan Arima Garch dalam Mengatasi Tren dan Volatilitas. Nah, dalam judul yang saya angkat kali ini pastinya memiliki latar belakang bahwasanya di Sulawesi Tenggara, tepatnya di provinsi saya, yaitu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat signifikan, baik dari sumber daya hayati maupun non-hayati, terutama pada sektor pertambangan, bisa berupa emas, nikel, besi, maupun yang lainnya. Nah, pada kasus kali ini, saya mengambil biji besi yang menjadi komoditas strategis sebagai bahan baku yang melimpah tersebut di Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi menjadi pusat produksi yang memenuhi kebutuhan domestik dan juga pasar modal. Namun, pastinya memiliki suatu tantangan seperti adanya fluktuasi harga, teknologi yang terbatas, dan juga dampak lingkungan yang dilakukan dari proses produksi tersebut. Maka dari itu, saya mengangkat suatu analisis produksi biji besi dari Januari 2013 hingga Mei 2024 dengan menggunakan model statistik yaitu ARIMA dan juga ARIMA Garch, yang dimana mengungkapkan dinamika dari produksi biji besi tersebut. Kemudian dilihat juga dari kestasioneran data tersebut dan juga volatilitasnya. Nah, kajian ini akan memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan efisiensi dan juga stabilitas produksinya. Kemudian, hasil analisis yang diharapkan ini mendukung kebijakan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan inklusif dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Nah, studi ini juga dapat menjadi referensi bagi orang yang memiliki sumber daya alam
yang hampir berpotensi serupa dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, dari latar belakang tersebut saya mengangkat beberapa rumusan masalah, di antaranya yang pertama yaitu bagaimana kita melihat pola dan juga tren produksi biji besi di Provinsi Sulawesi Tenggara itu seperti apa dari bulan Januari hingga Mei 2024. Kemudian juga kita akan meneliti bagaimana, kestasioneran data dari Januari hingga Mei 2024 dan juga asumsi-asumsi apa yang harus yang dipenuhi. Kemudian kita akan memodelkannya dengan model ARIMA dengan melakukan diagnostic checking apakah model ARIMA tersebut baik atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana kita mengatasi model ARIMA tersebut apabila dia kurang baik, maka kita lakukan penerapan yaitu model ARIMA GARCH yang dimana akan meningkatkan akurasi prediksi dengan mengatasi masalah heteroskedastisitas dalam data jika ada. Kemudian bagaimana kita membandingkan dari model ARIMA yang kita dapatkan dan juga model GARS yang untuk memprediksi produksi biji besi di Sulawesi Tenggara. Oke, adapun tujuan dari kerja praktik yang saya lakukan, Prof, yaitu yang pertama, menerapkan pengetahuan statistik yang telah dipelajari di perkuliahan seperti halnya peramalan yang didapatkan dari semester 4. Kemudian itu memahami proses pengumpulan data di tingkat nasional, apalagi saya kerja praktik di Badan Pusat Statistik, yaitu tempat pusat datanya. Kemudian yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi saya, dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan tentang bagaimana suatu organisasi di pemerintahan. Jadi khususnya yang bergerak sejalan dengan bidang statistik, serta bekerja dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, adapun manfaatnya ini ada 3, yaitu manfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan juga instansi. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, yaitu pastinya memberikan pengalaman tentang dunia kerja itu seperti apa. Kemudian itu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan pengaplikasian ilmu statistika yang telah dipelajari di bangku kuliah. Dari segi perguruan tinggi itu dapat meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja yang didapatkan mahasiswa melalui kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan. Kemudian salah satu acuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menangkap dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan. Kemudian yang terakhir yaitu mempererat hubungan serta kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi yang bersangkutan. Dan manfaat yang terakhir yaitu bagi instansi, pastinya menjadi kesempatan bagi instansi tersebut untuk mengenalkan lingkungan kerjanya seperti apa. Kemudian mendapatkan insight baru dari pengaplikasian ilmu oleh mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang ditanganinya. Kemudian yang terakhir, membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan program studi statistika. Oke, sebelum saya masuk ke analisis saya, Prof, saya akan menceritakan dulu background tempat kerja praktik saya yang di mana waktu pelaksanaannya itu pada tanggal 1 Juli 2024 hingga 5 Agustus 2024. Yang di mana itu bertepatan dengan libur semester yaitu semester genap ke ganjil 2024-2025. Dan tempat saya magang yaitu Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alamat, telepon, dan website sebagai berikut. Dan saya ditempatkan di bagian integrasi, pengolahan, dan diseminasi statistik atau yang disingkat dengan IPDS. Nah, IPDS sendiri ini memiliki tugas-tugas yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada Departemen Integrasi Pengolahan Data yang bertugas untuk menyusun program kerja tahunan dan laporan kegiatan, kemudian mengintegrasikan dan menstandarkan sistem atau aplikasi pengolahan data statistik, hingga mengelola kebutuhan administrasi dan bahan pengolahan datanya. Kemudian di bagian Departemen Jaringan dan Rujukan Statistik, yang pertama, dia mengembangkan dan memelihara dan menyelesaikan permasalahan jaringan komunikasi, diseminasi data, dan juga teknologi informasi. Kemudian menyiapkan bahan untuk pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, maupun pusat penyimpanan datanya, hingga mengikuti suatu pelatihan bidang jaringan dan rujukan statistik. Dan yang terakhir, ada di bagian Departemen Diseminasi dan Layanan Statistik, yang di mana di sini pastinya menyusun program kerja tahunan dan laporan kegiatan yang dilakukan, yang kemudian mengatur format, tata letak, dan juga perwajahan publikasi sesuai dengan aturan BPS,
Kemudian hingga memantau perubahan wilayah administrasi dan melaporkannya ke organisasi terkait. Dan juga mereka melakukan bertugas untuk mengikuti pelatihan di bidang diseminasi dan juga layanan statistik. Jadi selama saya kerja praktik di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan harian saya yang saya lakukan di PDS tersebut, yang pertama pastinya itu pengenalan kepada pihak-pihak pimpinan, wakil bidang, dan juga karyawan di BPS tersebut. Kemudian, saya disuruh untuk membuat daftar hadir sebagai presensi saya selama kerja praktik berlangsung. Kemudian, tugas saya yang pertama yaitu merevisi PPT Data Makro Ekonomi Sultra 2024, yang di mana akan dipresentasikan ke BPS pusat, yaitu di Jakarta. Kemudian menjadi notulensi dalam rapat persiapan dan acara berlangsung mengenai ISO. Jadi di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin sedang melaksanakan audit untuk mendapatkan sertifikat ISO. Kemudian tugas selanjutnya itu mencari dan memasukkan data yang dibutuhkan oleh pengunjung sesuai dengan kebutuhan pengunjung mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian, tugas selanjutnya itu membuat update berita dari Januari sampai Desember 2023, dilanjutkan dengan Januari sampai Juli 2024. Ini berdasarkan postingan dari Instagram BPS Sulawesi Tenggara berupa poster dan juga caption-nya, yang di mana saat ini sudah di-upload di website resmi BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kegiatan sehari-hari saya yaitu melakukan perekapan data responden pada spreadsheet. Jadi di PDS ini, mahasiswa tidak, disuruh untuk menganalisis data, tetapi lebih bersifat ke arah hubungan masyarakatnya. Karena, di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah terdapat, tim-tim untuk menganalisis data-data mentahnya, seperti itu, Prof. Oke, berlanjut ke analisis yang saya gunakan, pastinya memiliki suatu landasan teori bahwasanya, yang saya gunakan yaitu ARIMA, yaitu Autoregressive Integrated Moving Average, yang di mana salah satu metode dalam peramalan runtun waktu yang sering banget digunakan, yang di mana menggabungkan komponen autoregressive yaitu AR, differencing, dan juga moving average atau MA. Di mana model ini, sering dipakai karena dapat mengatasi data yang non stasioner sehingga dibuat stasioner dengan melakukan differencing. Jadi secara matematis model ARIMA ini dinyatakan sebagai berikut, bahwasanya YT ini sama dengan, C ditambah dengan Pi 1 YT-1 ditambah dengan Pi 2 YT-2 hingga Pi P YT-P. Kemudian ditambah dengan MA-nya yaitu θ1 dikali dengan epsilon T-1 ditambah dengan θ2 epsilon T-2 hingga θ Q epsilon T-Q ditambah dengan error T-nya. Yang di mana P itu adalah order dari komponen autoregressive AR yang didapatkan dari plot PACF. Kemudian D ini adalah jumlah differencing untuk membuat data tersebut menjadi stasioner, yang di mana pada umumnya dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian Q itu adalah order dari komponen moving average-nya yaitu MA-nya. Kemudian ada PI yaitu parameter AR yang didapatkan dalam model ARIMA, dan juga theta I yaitu parameter MA-nya. Kemudian terdapat error pada waktu T-nya. Untuk selanjutnya yaitu uji ADF, yaitu Augmented Diffuller, yang di mana metode ini menguji hipotesis nol bahwasanya data itu memiliki akar unit atau unit root, yang di mana jika memiliki akar unit ini maka dikatakan non stasioner. Nah, jika H0-nya ini ditolak, maka data tersebut dianggap stasioner. Dengan rumus regresi untuk uji ADF ini yaitu delta YT sama dengan alfa ditambah beta T ditambah dengan gamma YT-1 ditambah dengan sigma I sama dengan 1 P, yang di mana theta I, delta I dikali dengan delta YT-1 ditambah dengan epsilon T. Nah, delta YT ini adalah perbedaan dari tingkat pertama, yaitu data awal dikurangi data yang sebelumnya. Kemudian, alfa itu konstantanya, dan beta itu adalah tren deterministik yaitu bersifat opsional saja. Kemudian adalah gamma-nya. Gamma ini parameter dari akar unit yang ditentukan melalui pengujian tersebut. Kemudian ada delta I yaitu koefisien perbedaan lag-lag-nya.
dan terdapat error-nya. Nah, untuk hipotesisnya tadi, bahwasanya H0 itu data non-stasioner yang di mana gamanya sama dengan 0 dan juga alternatif hipotesisnya yaitu data stasioner dengan gamma kurang dari 0. Nah, jika nilai p-value-nya itu kurang dari 0,5, maka H0-nya itu ditolak sehingga datanya tersebut bisa dianggap stasioner. Kemudian berlanjut ke diferensi yang di mana bagian dari A5 yaitu ya jika datanya tersebut tidak stasioner, maka dilakukan differencing untuk membuatnya stasioner. Nah, proses differencing ini menghitung selisih antara nilai datanya, yaitu delta YT sama dengan YT dikurang YT min 1. Yang apabila differencing pertama itu tidak cukup untuk mengatakan dia stasioner, maka dilakukan differencing lagi yang kedua hingga mencapai differencing yang keempat, sehingga datanya menjadi stasioner. Selanjutnya yaitu di bagian diagnostic checking pada model A5, yaitu yang pertama bagian normalitas residual, yaitu uji normalitas yang digunakan untuk memeriksa apakah residual model yang kita bangun tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, hal ini penting karena banyak asumsi statistik yang termasuk GARCH ini bergantung pada normalitas residual. Dengan metode uji yang dilakukan pada normalitas residual ini yaitu menggunakan uji Jarque-Bera yang di mana N per 6 dikali dengan S kuadrat ditambah dengan K kurang 3 kuadrat diper dengan 4 dengan N jumlah observasi, S-nya itu skewness-nya itu kemencengan dari plotnya, kemudian K-nya itu adalah keruncingan dari plotnya. Dengan hipotesis bahwasanya A0 itu adalah residual berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu residual tidak berdistribusi normal. Sehingga jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak, yang artinya residual ini berdistribusi tidak normal. Pada model Arima-Gars ini, distribusi non-normal ini seringkali kita harapkan agar karena sifat yang data itu berat di ekornya. Kemudian di bagian diagnostik selanjutnya yaitu autokorelasi residual, yaitu yang di mana uji ini memastikan bahwasanya residual model ini tidak memiliki autokorelasi. Nah, residual yang memiliki autokorelasi ini menunjukkan model yang belum menangkap semua informasi dalam datanya. Dengan menggunakan metode uji yaitu uji Jarque box yang didapatkan dari bahwasanya N Eki sama dengan N dikali N plus 2 sigma K sama dengan 1 hingga H, yang di mana rho K kuadrat diper dengan N dikurang K. Jadi N-nya ini adalah jumlah observasinya, kemudian rho-nya ini korelasi leg ke K, kemudian H-nya ini adalah jumlah leg yang akan diuji. Dengan hipotesisnya bahwasanya H0 itu tidak ada autokorelasi dalam residual yaitu white noise. Kemudian alternatif hipotesisnya yaitu ada korelasi dengan residualnya. Nah, jika p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka H0-nya itu diterima dan residual dianggap tidak memiliki autokorelasi. Untuk selanjutnya yaitu diagnostik yang ketiga bahwasanya melakukan homoskedastisitas residual, yaitu yang dimana memeriksa apakah varians residual ini bersifat konstan yaitu homoskedastik ataupun tidak yaitu heteroskedastik. Nah, pada model ARIMA ini, heteroskedastik ini merupakan indikasi bahwasanya GARCH ini dapat dilakukan. Untuk metode uji pada homoskedastisitas pada uji ini yaitu menggunakan uji Jarque-Bera dengan hipotesis bahwasanya H0 itu tidak ada efek arch-nya, yaitu homoskedastisitas. Kemudian alternatif hipotesisnya yaitu ada efek arch, yaitu heteroskedastisitas. Nah, di mana jika p-value-nya itu kurang dari 0,5, maka H0-nya itu ditolak. Artinya terdapat efek arch dan model tersebut dapat digunakan, maka model GARCH ini diperlukan untuk mengatasi asumsi ini. Nah, langkah-langkah dalam homoskedastisitas residual ini yaitu dengan langkah uji arch Lagrange multiple, yaitu pertama mendapatkan residual kuadrat dari model epsilon t kuadrat yang didapatkan dari A5, kemudian regresikan epsilon t kuadrat ini pada Lagrange residual kuadrat, kemudian kita menghitung LM-nya yaitu Lagrange multiple-nya dengan LM sama dengan N dikali R kuadrat, yang dimana R kuadrat itu koefisien determinasi dari regresi. Kemudian kita akan bandingkan LM dengan distribusi chi-square pada derajat kebebasan tertentu.
Selanjutnya yaitu GARCH. GARCH ini yaitu Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, yang dimana dikembangkan untuk menangkap pola-pola volatilitas yang bersifat heteroskedastik, di mana model ini dapat memodelkan variansi residual sigma T kuadrat sebagai fungsi residual masa lalu yaitu epsilon T kuadrat dengan variansi masa lalunya yaitu sigma T-1 kuadrat. Nah, untuk model GARS 1,1 ini secara matematis dituliskan sebagai berikut, bahwasanya sigma T kuadrat sama dengan omega ditambah dengan alfa 1 epsilon T minus 1 kuadrat ditambah dengan beta 1 sigma T-1 kuadrat. Dengan omega ini adalah konstanta yaitu nilai dari variansinya, kemudian alfa ini adalah koefisien dari arcs-nya yaitu autoregressive conditional heteroscedasticity, kemudian beta 1 ini adalah koefisien efek Garch-nya. Kemudian ada ARIMA Garch-nya yaitu menggabungkan prediksi tren yang didapatkan dari model ARIMA, kemudian dengan model volatilitas Garch digabungkan sehingga secara umum residual dari model ARIMA epsilon T ini digunakan sebagai input untuk model Garch-nya. Nah, model ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi komponen ARIMA itu sebagai berikut, yaitu YT sama dengan C ditambah dengan Pi1 YT-1 ditambah Theta 1 epsilon T minus 1 ditambah dengan error T. Kemudian komponen gasnya yaitu sigma T kuadrat ditambah dengan omega ditambah dengan alfa 1 epsilon T minus 1 kuadrat ditambah dengan beta 1 sigma T minus 1 kuadrat. Jadi kedua model ini akan dijalankan secara simultan untuk menghasilkan suatu prediksi data yang lebih akurat dan juga sesuai dengan karakteristik data yang memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, itu adalah landasan teori yang telah saya buat, kemudian adapun hasil dan pembahasan yang saya dapatkan dari menggunakan, software R ini, yaitu yang pertama pastinya data yang saya gunakan itu adalah data hasil produksi biji besi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh dari Badan Pusat Provinsi Sulawesi Tenggaranya langsung, yang di mana datanya itu masih bersifat data mentah hasil produksi, sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara, yang di mana datanya itu bersifat bulanan sejak Januari 2013 hingga Mei 2024. Dengan metode analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan ARIMA dan juga GARCH yang dibangun dengan menggunakan software R. Nah, adapun statistik deskriptif dari data biji besi tersebut yaitu yang pertama terdapat rata-rata dari produksi biji besi sebesar 86,1848 juta ton. Kemudian ada mediannya yaitu 44,4717 juta ton, kemudian ada kemencengannya sebesar 0,83, kemudian ada keruncingannya atau kurtosisnya sebesar minus 0,73. Untuk selanjutnya kita akan menguji data tersebut apakah stasioner ataupun tidak. Nah, karena data yang saya gunakan ini sebanyak 137 data hasil produksi biji besi secara bulanan mulai dari Januari 2013 hingga Mei 2024, adapun plotnya sebagai berikut. Bisa dilihat bahwasanya dari 2013 hingga 2015 tidak ada kenaikan secara signifikan. Hingga 2015 ke atas naik secara signifikan. Hal ini menyebabkan variansinya tidak konstan yang menyebabkan dikatakan data tersebut tidak stasioner. Nah, untuk membuktikan bahwasanya data tersebut tidak stasioner, di Key-Fuller testnya yaitu dengan H0-nya bahwasanya data ini memiliki unit root atau akar unit, maka dia dikatakan tidak stasioner. Dengan hipotesis alternatifnya itu data tidak memiliki unit root atau data tersebut dikatakan stasioner. Dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 didapatkan dengan output sebagai berikut, bahwasanya statistik di Q-Floor-nya itu sebesar minus 0,2832 dengan p-value-nya itu sebesar 0,5236, yang dimana lebih besar dari 0,05, maka H0-nya ini tidak ditolak sehingga data produksi biji besi ini memiliki unit root atau dikatakan tidak stasioner. Nah, karena data tersebut tidak stasioner, maka kita lakukan differencing untuk mendapatkan data yang stasioner, yaitu dilakukan diferensi sebanyak 4 kali.
Adapun hasilnya sebagai berikut, bahwasanya bisa dilihat diferensi orde 1, 2, 3, 4 ini cenderung memiliki variansi yang konstan dan dapat dikatakan, data tersebut ini stasioner. Nah, untuk membuktikan bahwa diferensi 1, 2, 3, dan 4 ini kita lakukan uji ADF lagi, dan kemudian kita akan membandingkan, tes statistik ini, yang di mana tes statistik terbesar adalah, yang dapat menggambarkan kestasioneran data tersebut. Jadi dari tabel tabel ini didapatkan bahwasanya tes statistik yang paling besar yaitu ADF1 dengan orde 1 dengan p-value 0,01, maka data tersebut stasioner. Jadi, dengan orde 1 ini memberikan kestasioner yang paling signifikan dibandingkan yang lainnya sehingga kita bisa mengambil D-nya sama dengan 1. Nah, dari hasil transformasi terbaik yang kita gunakan yaitu D sama dengan 1, maka kita akan mengidentifikasi grafik ACF yaitu autocorrelation function dan juga PACF yaitu partial autocorrelation function dari hasil transformasi terbaik tadi yaitu D sama dengan 1. Didapatkan plotnya sebagai berikut. Kemudian dari, plot ACF ini kita bisa mendapatkan Q dan juga PACF ini kita bisa mendapatkan P, yang di mana bisa dilihat bahwasanya leg pertama pada ACF ini keluar dari batas signifikan yang menyebabkan, Q-nya itu sama dengan 1. Untuk PACF, karena, leg 1 dan leg 2 ini keluar dari batas signifikan, maka P-nya itu sama dengan 2, sehingga model awal yang kebentuk dari ARIMA yang kita bangun, yaitu ARIMA 211, yang di mana 2-nya itu adalah P yang didapatkan dari PACF, kemudian 1 tadi adalah diferensi yang terbaiknya, kemudian satunya lagi adalah, plot ACF. Untuk selanjutnya kita akan membuat overfitting-nya, yang di mana kita akan memodelkan model awal tadi, model ARIMA 211 terbentuk 10 model, yaitu dengan konstanta dan juga tanpa konstanta. Nah, maka dari itu dengan package dari bawaan R sendiri, yaitu menggunakan auto ARIMA, bahwasanya model yang terpilih itu model yang terbaik, yaitu model ARIMA 0,11 with drift, yang di mana, yang berarti data ini menggunakan differencing orde 1 dengan D sama dengan 1 untuk mencapai kestasionerannya, serta komponen moving average, yaitu Q sama dengan 1 dengan konstanta drift. Didapatkan bahwasanya MA1 itu sebesar minus 0,7090 dengan standar error-nya yaitu 0,0688 dan juga drift dari moving average-nya ini yaitu 1,7550 dengan standar error-nya yaitu 0,8413. Nah, didapatkan juga log likelihood-nya sebesar minus 669,25. Jadi, dari evaluasi performa model menunjukkan bahwasanya nilai AIC itu sebesar 1344,5, sedangkan AIC untuk konstantanya yaitu 1344,68 dengan BIC sama dengan 1353,24 yang menunjukkan bahwasanya model ini cukup baik dalam menangkap pola data dan keseimbangan antara kompleksitas dan juga kecocokan. Nah, dilihat dari RMSE-nya yaitu root mean square error sebesar 32,976112 dan juga MAPE-nya sebesar 214,1882 yang menunjukkan tingkat error dalam prediksi. Nah, kemudian kita akan melakukan diagnostic checking untuk menguji apakah model yang kita dapatkan ini sudah bisa dikatakan terbaik atau tidak. Nah, dengan melakukan diagnostic checking yang pertama yaitu uji normalitas, itu bisa dilihat bahwasanya didapatkan histogramnya sebagai berikut dan juga hasil uji Jarquet-Bera testnya sebagai berikut, bahwasanya chi-square-nya itu sebesar 38,373 dengan p-value 4,65 di pangkat minus 0,9, yang di mana jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,5, sehingga hipotesis 0, yaitu residual berdistribusi normal ini ditolak. Sehingga,
data residual ini tidak berdistribusi normal dan asumsi ini tidak terpenuhi. Kemudian dilakukan juga asumsi selanjutnya, yaitu uji tidak adanya autokorelasi, yang di mana plotnya sebagai berikut. Kita melihat dari 16 leg pertama pada ACF dan juga PACF. Uji ini dikatakan terpenuhi jika ACF dan juga PACF leg-legnya tidak keluar dari batas signifikan. Bisa dilihat bahwasannya leg-leg pada ACF dan juga PACF terdapat leg yang keluar dari batas signifikan, maka bisa dikatakan bahwasanya leg tersebut menandakan bahwa asumsi ini tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji homoskedastisitas residual, yang di mana didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat leg-legnya keluar dari batas signifikan, begitu juga pada PACF. Nah, ini menunjukkan peningkatan variansi yang signifikan pada periode akhir, yang mengindikasikan bahwasannya variansi residual ini tidak konstan. Nah, dari grafik ACF dan PACF tersebut memperlihatkan bahwasannya beberapa leg ini melampaui batas signifikannya, yang menegaskan adanya autokorelasi dalam variansi residual, sehingga uji homoskedastisitas residual ini tidak terpenuhi, sehingga variansi tersebut tidak acak. Nah, oleh karena itu, karena uji asumsi ini tidak terpenuhi, maka akan dilakukan model Arima-Garch untuk menangkap pola variansi yang berubah-ubah dalam data dan meningkatkan kualitas modelnya. Tapi sebelum itu kita ramalkan dulu model ARIMA yang kita dapatkan, bahwasannya peramalan dalam 7 periode ke depan sebagai berikut. Bahwasanya pada Juni 2024 peramalannya sebesar 242,3021 juta ton, hingga Desember 2024 sebesar 252,8319, yang di mana ini naik setiap periodenya. Maka dari itu, prediksi ini konsisten dengan pola tren data historis yang memberikan indikasi kenaikan moderat dalam data tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pemodelan Arima-Garch-nya, yaitu model Arima 011 ini kita masukkan ke model Garch, yang didapatkan hasilnya sebagai berikut. Bahwasanya mu-nya itu dengan koefisien 0,020994, dengan p-value-nya itu 0,07024. Begitu pula pada MA1, yaitu minus 0,696078, dengan p-value-nya itu 0,000, omega, alfa 1 dan juga beta 1 sebagai berikut. Didapatkan koefisiennya seperti ini. Kemudian dari model ini bisa menggambarkan bahwasanya volatilitas data bersifat persisten dengan ketergantungan jangka panjang. Nah, model Arima-Garch yang terbentuk ini dapat kita tuliskan sebagai berikut, bahwasanya min model yaitu YT sama dengan 0,020994. Ini adalah mu-nya, dikurang dengan 0,696078, epsilon T-1 ini adalah MA1-nya, ditambah dengan ROT-nya. Kemudian dilihat dari variansi modelnya, bahwasanya sigma T kuadrat ini adalah sama dengan omega, yaitu 0,000322, ditambah dengan alfa satunya yaitu 0, dengan beta satunya yaitu 0,932313 sigma T min 1 kuadrat. Sehingga kita ramalkan Arima-Garch ini pada data asli kita didapatkan juga kenaikan, yaitu prediksi ini, yang dimana grafik ini menunjukkan bahwasanya prediksi nilai berada dalam tren kenaikan moderat dan tetap konsisten dengan pola historis datanya. Dengan prediksi ini dimulai dari Juni didapatkan sebesar 251,0945, yang terus meningkat hingga ke Desember 2024 sebesar 284,7949 juta ton, yang dimana model Arima-Garch ini berhasil menangkap volatilitas data dan memberikan estimasi yang realistis.
dengan pola prediksi yang terlihat mengikuti tren data asli meskipun pada akhir periode ada sedikit perbedaan yang mencerminkan ketidakpastian prediksi. Maka secara visual, prediksi ini menunjukkan bahwasannya model tersebut dapat digunakan untuk menangkap pola jangka pendek dengan akurasi yang cukup baik. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan dari ARIMA yang kita dapatkan tadi dan juga ARIMA GARS tersebut. Bahwasanya ARIMA 011 ini dapat memprediksi yang cukup baik sederhana berdasarkan pola min datanya, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap pola volatilitas karena asumsi homoskedastisitasnya tidak terpenuhi. Nah, terlihat bahwa dari hasil diagnosis tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada residual yang di mana variansi residualnya ini tidak konstan sepanjang waktu. Meskipun model ARIMA ini menghasilkan prediksi tren kenaikan yang moderat dan konsisten dengan pola data yang historis, model ini juga tidak mampu menangkap fluktuasi besar dalam data tersebut. Sebagai hasilnya, prediksi dari ARIMA ini menjadi kurang akurat terutama untuk data yang memiliki volatilitas yang tinggi. Sedangkan ARIMA GARS tersebut mengatasi kelemahan dari ARIMA yang kita dapatkan dengan menangkap pola volatilitas melalui varians model GARCH, yaitu model ini memberikan prediksi min sekaligus memperhitungkan ketidakpastian melalui estimasi volatilitas data. Nah, hasil peramalan ARIMA GARCH menunjukkan tren kenaikan yang serupa dengan ARIMA, namun tetapi lebih akurat dalam menangkap fluktuasi besar pada data. Dengan demikian, ARIMA GARCH ini lebih unggul dalam menghasilkan prediksi yang realistis untuk data dengan volatilitas yang tinggi. Jadi menjadikan pilihan terbaik dibandingkan dengan ARIMA biasa. Seperti itu. Nah, maka dari itu kesimpulan yang saya tarik dari hasil analisis yang saya lakukan bahwasanya dalam analisis data produksi biji besi di produksi Sulawesi Tenggara ini dari Januari 2013 hingga Mei 2024 itu bahwasanya dengan menggunakan model ARIMA dan juga GARS untuk memprediksi data dengan karakteristik volatilitas yang tinggi. Nah, model ARIMA yang didapatkan yaitu ARIMA 011 digunakan terlebih dahulu untuk menghasilkan prediksi tren yang data yang cukup baik dengan parameter moving average-nya yaitu minus 0,7010 yang dimana uji diagnostik residual dengan uji ARCH LM-nya ini terdeteksi adanya heteroskedastisitas dengan nilai p-value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwasanya asumsi homoskedastisitasnya ini tidak terpenuhi sehingga menyebabkan ARIMA ini kurang efektif untuk menangkap volatilitas pada data tersebut sehingga prediksi yang dihasilkan kurang mencerminkan variabilitas pada data historis. Nah, sebagai solusinya tadi, kita menggunakan model ARIMA GARCH 011 dengan S-GARCH-nya yaitu 11 diterapkan bahwasanya menggabungkan model tren dan volatilitas tersebut. Didapatkan bahwasanya MA-nya sebesar minus 0,6961 dengan omega 0,000322, kemudian ada alpha 1 sebesar 0,0548 dan juga beta 1 sebesar 0,9323. Nah, menunjukkan bahwasanya volatilitas data dapat dijelaskan dengan sangat baik. Nah, hasil peramalan ARIMA GARCH tersebut menunjukkan nilai prediksi yang lebih realistis untuk periode Juni hingga Desember 2024, yaitu mengalami kenaikan dari periode pertama yaitu 251,09 pada bulan Juni hingga 284,79 juta ton pada bulan Desember. Nah, dibandingkan dengan model ARIMA yang cenderung mengabaikan variabilitasnya. Dengan demikian, ARIMA GARCH ini terbukti lebih unggul dalam menangkap karakteristik data dengan volatilitas yang tinggi, meskipun membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks. Seperti itu. Mungkin sekian dari hasil presentasi yang dapat saya sampaikan, Prof. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, dan juga ini adalah lampiran yang hasil penilaian dari BPS itu sendiri kepada saya. Seperti itu, Prof. Mana? Terima Itu yang data nilainya itu komunikasi berapa? Komunikasi Komunikasi 3, Prof. 3 Iya, Prof. sama apa? Yang Kerjasama yang pertama 3, yang satunya apa sama itu yang? kreativitas, Prof. Nah, ini makanya Bang saya lihat slide-nya kurang kreatif itu. Ya, Jadi mungkin Anda presentasi di sana? Disuruh iya, presentasi Prof. enggak? Tapi Ya, disuruh. presentasi lewat itu, Bro, tatap muka, Prof.
Nah, ya maksudnya presentasi kan. Nah, Iya, maka Prof. slide-mu tak lihat ini untuk presentasi, apa, kurang informatif, maka wajar komunikasi jadi ini Benar, kelemahan Prof. yang harus ditutup itu. Oh, Karena kualitas yang Anda miliki jadi nggak kelihatan pada oh, saat kalau Anda komunikasinya nggak bagus, ditambah tadi nggak kreatif itu. iya, Ya, Prof. jadi itu satu. Terus Anda sudah skripsi belum? Belum, Prof, belum bisa, Prof, karena masih kurang SKS, Prof. Oke, berarti kan masih nunggu. Lah, sekarang Iya, ini saya lihat tadi kamu juga banyak presentasi lebih dari sisi statistik gitu. Gunanya bagi mereka itu belum, padahal sih lihat-lihat tujuan mereka, salah satu tugas dari di divisi tempat Anda coba yang bagian slide awal itu. siap, Prof. Karena memang kalau untuk magang atau kerja paksa lebih mengutamakan memuaskan tempat magangnya, Iya, bukan Prof. pembimbingnya itu. Kalau pembimbingnya puas, kalau sana puas itu. Karena posisinya Anda sedang di sana itu. Iya, Prof, betul, Prof. Itu Ini, yang Prof. saya lihat di sini. Jadi tujuan ini masih untuk memuaskan statistik kan ini. Oh, Ya, iya. nggak ada tujuanmu magang itu untuk kepentingannya mereka itu. Coba pertama, menerapkan statistik. Kepentingan siapa ini? Kepentinganmu Apa? juga kan. Jadi, Iya, Prof. terus yang kedua, ini memahami ini masih kepentinganmu juga. Kemampuan komunikasi, ya kepentinganmu lagi. Memberikan wawasan. Nah, jadi tujuan untuk kepentingan mereka itu belum ada di sini itu. Oh, iya, Prof, nanti saya tambahkan, Prof. Kamu datang ke sana tidak menawarkan, saya ke sini akan banyak berguna bagi dirimu loh," gitu. Jadi kayak kamu mau nyari teman itu. Nah, ini Oh, teman dulu pada saat melamar pekerjaan, mereka memamerkan dirimu yang katanya hebat. Harusnya apa? Perusahaan ini hebat, maka saya ingin mhm, gabung ke sini dengan kehebatan yang saya miliki juga, gitu. iya, Prof. Kalau Anda menunjukkan kehebatan, nanti sana malah mikir, hebat apa, wong hebat cuman IP-nya sama ininya." Apa hebatnya nanti ke perusahaan tempat kamu ngelamar itu. Mmm, Ada beberapa yang kalau dilihat saya lihat yang IP tinggi kadang nah inilah yang itu kembali masalah tadi komunikasi. Ini satu poin dari magang ini, terus lihat manfaatnya, itu lebih untuk dirimu juga kan itu. iya, Ya, Prof, ini ada terus manfaat di bagi UGM-nya lah itu. iya, Jadi oke, sekarang lanjut ke yang kepentingan perusahaan. Nah, ini yang ke perusahaannya itu yang apa, tadi tapi jadi di tujuan tadi kamu nggak ada ininya, bahwa sebenarnya manfaat itu, apa, memang nanti akan tapi pada situ harusnya harus harus melihat tujuan yang Anda memang ingin datang ke KP, itu ya ada yang untuk kepentingan mereka. Ya walaupun ada tuh nambahnya ada manfaat ini kan, contoh manfaat iya. bagi instansi, mana, ini instansi UGM masih kan ini? Ini bagi instansinya itu, BPS, Prof. Kok BPS. Iya, Jadi Anda ini kan magangnya di BPS. iya, Prof. BPS sana kan, Iya, padahal Prof. ya sekolah tinggi ilmu statistik kan, Iya, ya Prof. mereka milih kalau seandainya dalam konteks, apa, untuk karena ini Anda magangnya di BPS ya, bener ya, Anda BPS ya? Iya, benar, Prof. Nah, apa bedanya dengan yang produk mereka itu, Iya, yang STIS, maka tadi saya lihat ininya adalah terus tentang mendapatkan insight baru dari pengawasan ini kan juga masih kepentinganmu lagi itu. Terus tak lanjut. Nah, tempat kerja prakteknya ini adalah BPS. Nah, salah satu tugas BPS tadi yang berikutnya kayaknya di slide berikutnya iya, itu. Prof. Nah, program kerja tahunan dan laporan kegiatan. Iya, Prof. Nah, jadi gunanya mengolah ini, Anda bisa nggak dengan tadi Arimanya, dengan Guards-nya, bisa dipakai untuk program kerja tahunan dan laporan kegiatan. Sebenarnya tadi kalau saya misalnya melihat Anda menggunakan biji besi, Iya. itu harusnya Anda lebih juga bisa juga menajamkan dari sisi bagaimana masih bisa nggak ditingkatkan. Oh, Jadi dari BPS ini memang membuat kerja tahunan salah satunya adalah membantu mereka membuatkan proyeksi tahunan supaya nanti para ini juga BPS
perlu kalau saya lihat BPS itu kayak benda mati gitu. Iya, Prof. Artinya saya baca BPS itu seperti saya belanja ke pasar masih bahan mentah, tapi nggak ada Iya yang di situ bahwa harusnya BPS supaya dipakai juga oleh para penambang biji besi ya, ada biji besi ya iya, tadi ya? betul, Penambang Prof. biji besi, jadi saya ingin lihat BPS lah itu. Karena saya bisa memanfaatkan itu. Nah, inilah sebenarnya kalau Anda bisa nanti menyajikan maka tadi saya kalau misalnya Anda dipakai untuk oke lah ini yang KP sudah, tapi tadi kalau dipakai untuk skripsi Anda langsung datangi si biji besinya tadi, itu Oh, daerahnya iya. tempatmu enggak? Iya, Prof, di daerah tempat saya, Prof. Nah, itu yang saya lagi skenariokan biar lulus cepat adalah ini eksperimennya di Astra Agro ini 16 ini. Mmm. Angkatan ini selesai kemarin Desember, Oh, Januari saya harapkan dia nanti ujian skripsinya, nanti coba minimal bimbingan saya 2 itu, yang 14 bimbingannya oh, iya, dosen Prof. lain kan, karena tadinya saya cuman minta 4 akhirnya 16. Oh, Nah iya, ini jadi dia selesai magang Desember, saya harapkan Januari nanti bisa sudah ujian skripsi, jadi oh, harapan saya akan cepat ini. Tapi iya, Prof. belum nah ini nanti kalau memang ini karena belum skripsinya kamu semester berapa? Baru selesai semester 5, Prof. Ini kan sekarang masuk semester 5 ya Anda ya? Masuk semester 6, Prof. Oh sekarang semester 6. Ya, Berarti belum boleh skripsi? belum boleh, Prof, karena belum Sekarang cukup SKS-nya, Prof. SKS-nya berapa sih sampai semester 5? 120, Prof. Kemarin, untuk, Syarat syarat skripsi untuk berapa? TA1 itu 120, Prof, sedangkan di semester 5 ini saya baru menghasilkan 117, Prof. Oh nanggung itu, makanya besok Iya, dipikirkan Prof. kalau bisa kalau TA2 juga minimal 120. Iya, Prof, benar, Prof. Nah itu makanya kemarin yang ilmu aktuaria bisa rekor lulus 3 tahun 2 bulan, Iya, karena benar, dia Prof. kalau Anda ambil 24 terus, Iya, betul, sudah Prof. dapat 120 kan itu. Iya, soalnya di semester 2 itu semester pertama hanya 22 SKS, Prof. Nah itu yang tapi kok yang IA kemarin bisa ya? Iya, Prof. Karena itu, Ini Prof, nanti temuan salah satu kamu kasih masukan ke prodi, iya, Prof, supaya 5 semester pertama itu sudah bisa TA. SKS-nya harus full 24 itu. Iya, Prof. Tapi kan itu kalau yang itu yang paket ya, yang semester 1 apa ya yang paket ya? Iya, paket, Prof. Semester 1, 2 Jadi juga, nggak boleh nambah kan itu yang nggak boleh. 22 paketnya. Iya, Nah itu nanti untuk masukan kalau perubahan. Jadi ini saya melihat sebenarnya ya karena saya tidak di prodi, saya jadi nggak begitu. Ini kemarin pada saat saya ingin apa, tapi kemarin ada akhirnya yang ilmu aktuaria bisa lulus 3 tahun 2 bulan itu. Berarti kan dia semester 6 sudah skripsi kan? iya, Prof, betul. Karena kalau semester 6 skripsi berarti kan ujiannya di ini kan otomatis udah tiga tahun kan, 3 tahun lewat berapalah itu karena ada harus nunggu ujian ujian, karena masih ngambil kuliah kan itu. Iya, Prof. Nah ini yang salah satu yang karena kalau 24 kali 5 kan 120 gitu. Iya, Nah ini oke, jadi berarti Anda masih semester 7 baru makanya ini yang kemarin semester 7 apa, dikombinasi ada berapa yang karena banyak yang kadang sih jadi lama itu. oh, Tapi iya, Prof. 16 nanti yang jadi berapa ini karena Mmm, kemarin karena kebetulan ada alumni yang di sana yang sudah ini kemarin saya ajak kerja sama mau oh, merekrut iya, Prof. adik itu. Nah, nanti kalau memang kamu misalnya ini dilanjutkan, bisa aja kamu peduli ke biji besi. Biji besi termasuk andalannya daerahmu mana itu? Sulawesi Tenggara, Prof. Ini memang ini, biji besi termasuk andalan di situ? Iya, Prof. Untuk Udah banyak perusahaan, apa, perusahaan-perusahaan tambang di sana, Prof. nah, kira-kira mungkin nggak ada tertarik kerja di situ? Perusahaan Kalau tambang perusahaan pulang tambang kampung. Anda nggak iya, tertarik? tertarik, Prof. Nah, Tapi kalau untuk tertarik kan kamu bisa pulang kampung artian nah itu kalau saya malah besok kamu rancang skripsinya, kamu ngajukan magang lagi tapi untuk sekalian skripsi itu. oh, Karena iya, kalau ngomong judulnya skripsi sana mesti nggak mau. iya, betul. Karena, Iya, wah nanti dikiranya cuma nanti kepentingan dirimu gitu loh, bukan kepentingannya mereka. Tapi kalau magang kan kepentingan mereka. betul, Prof. Walaupun kadang kita proposalnya masih bunyinya kepentingan kita. Iya, betul. Itu harusnya kalau yang namanya kita terjun ke dunia real, kita harus menyatakan saya bermanfaat untuk Anda gitu. Iya, Walaupun Prof. dengan Anda terjun ke lapangan sana, Anda dapat manfaat juga. Tapi mereka kan orang bisnis kan
nggak Makanya mau saya rugi. yang ke Iya, salah satu perusahaan itu saya katakan, "Kamu punya masalah apa?" Punya use case tadinya 4, nama mhm, jadi tadinya saya siapin 4 atau 16, maka saya kemana nambahin lagi jadi 16 masalah statistik kemarin artinya apa, sebenarnya punya banyak masalah kan. iya, Bro, betul. Nah, hanya kurang komunikasi aja yang menyebabkan mereka jadi dipikir sendiri, malah pusing sendiri kan lebih enak dengan kita juga artinya simbiose mutualisme namanya kan, saling Iya, menguntungkan betul, itu. Bro. Nah, makanya nih kalau memang itu nanti coba yang ini kamu sudah tapi salah satu yang, belum bisa aja bagaimana untuk melihat yang ini nggak kayaknya lebih banyak kepentingannya BPS kan yang karena tugas unitnya itu. Tapi Iya, kalau untuk menyusun program kerja tahunan, dan menstandarkan apa yang bisa Anda lakukan dalam konteks untuk terkait yang studi kasusnya nih ya tentang biji besi ya tadi ya. iya, Prof. Jadi terus ini mengasih menggunakan data, mengolah kebutuhan administrasi, mengikuti pelatihan dan kalau ini kan saya kira yang menarik yang satu itu, bagaimana untuk program kinerja tahunan khususnya terkait biji besi. Kayak sekarang kan yang kemarin kalau di urusan pertanian kan supaya apa, swasembada pangan. Iya, Berarti kan menggenjot produksi ini. Nah, itu caranya gimana untuk bisa meraih itu? Nah, kalau biji-biji saya nggak tahu misalnya yang untuk apa, meningkatkan ke ekspornya atau apa. Jadi, apa yang harus juga dalam konteks dalam hal kalau ini menstandarisasi ini karena konteks kepentingan BPS, tapi kalau misalnya nanti kamu bisa pikirkan kepentingannya si perusahaan-perusahaan yang mengolah biji besi, apalagi kalau kamu belajar juga strategi keuangan. Artinya apa? Dilihat sisi uangnya. Kalau iya, biji besi masih yang aslinya, mungkin harganya berapa per kilo atau per tapi pada saat sudah diolah lebih tidak hanya biji berupa biji, tapi sudah jadi besi seperti apa itu. Nah, nanti kaitannya kan supaya jangan diekspor dalam berupa biji, kan sekarang lagi ingin dihilirisasi jangan sampai diekspor dalam keadaan bahan mentah kan itu. iya, betul, Prof. Apa-apa supaya added value kan di Indonesia, supaya nanti bisa meningkatkan nilai ekspornya daripada nilai ganda. Itu misalnya ini kalau kamu sudah memahami dunia biji besinya walaupun via BPS ya, tapi sebenarnya kamu bisa pantau kalau memang sebenarnya ada yang dekat rumahmu tuh perusahaannya. Lebih ke arah jauh, Prof. Itu lebih ke arah Di pelosok, Prof, karena Ya mengganggu memang iya karena perusahaan kayak tambang mesti nggak boleh di kota kan, tapi maksud iya, saya betul, masih Prof. satu daerah kayak Jogja misalnya di Gunung Kidul, di Ya, betul, Bantul, Prof. Seperti itu, iya Prof. kan? Ya tidak Iya, mungkin dekat rumah dalam artian sebelahmu ya nggak mungkin tuh. iya, iya, Prof. Maksud saya dekatmu itu artian ya kayak di apa, Gunung Kidul lah itu kan dari Iya, Jogja ya masih dianggap masih satu wilayah lah dekat itu. Karena memang kayak gitu nggak mungkin kayak bandara kan harus taruh di pinggir, jangan di tengah kota. Apalagi perusahaan tambang nggak mungkin itu yang walaupun akhirnya di situ ya padat penduduk karena banyak pendatang kan yang ke situ. iya, Mungkin untuk apa, ikut-ikutan menikmati dampak adanya banyak orang di situ kan. Itu berarti kan masih kalau kamu namanya apa kabupatennya? Kota Kendari, Prof. Kota Kendari. Oh, Ya, kotanya ya, Kota iya, Kendari. kotanya. Kalau itu di kabupaten apa yang Kabupaten, banyakkan Bro. perusahaan? Lebih ke arah Konawe Utara, Prof. Konawe itu Kolaka. Ya, kabupaten ya? kabupaten, Prof. Nah, itu kalau misalnya kamu minat apalagi kan juga anggap aja kan masih putra daerah kadang juga ini kan. Iya, Nah, Prof. mungkin gini, nanti kalau kamu untuk skripsi coba kamu melihat bagaimana, salah satunya adalah tadi kan kamu meramalkan kan, Iya, Prof. itu mampu meramal apa datanya bulanan apa harian? Bulanan, Prof. Nah, bulanan, berarti kamu bisa ngeramal berapa bulan ke depan ini dengan arimamu. Tadi 7 bulan, Prof. Nah, masih akurasi tinggi, jadi artinya proyek kan ingin meramalkan produksi tahun bulan Januari, Februari, sampai Juli. Iya, Tadi ada sampai dari apa, datanya sampai dari tahun berapa? Juni Juni sampai Desember, Prof. Juni sampai Desember 2024. Iya, Prof. Nah, itu berarti kan kalau sekarang datanya sudah sampai Desember, kamu bisa meramalkan Januari sampai jadi misalnya nanti bisa kalau saya tapi itu kan ngeramalkan secara time series saja, padahal sekarang sudah ada Iya, Arimax,
ada tambahi prediktor. Caranya gimana supaya kalau menurut ramalan berdasarkan hanya data yang sudah terjadi, itu mungkin Januari sekian, Februari sekian. Tapi kalau ditambahi X-nya, jadi tambah ada faktor yang mempengaruhi produksinya, Oh, iya. itu apa sih yang sebenarnya mempengaruhi produksi biji-biji, apakah menambah peralatan lebih canggih atau apa, atau nambah, maka dia akan menaikkan produksinya. Jadi kalau dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi itu yang contohnya pakai Arimax kan kalau yang Ya, benar. versi ininya, tapi karena ada tadi heterosnya, jadi Guards yang versi X-nya, ada X-nya itu. Iya, Prof. Nah, nanti dari situ Anda bisa untuk skripsi itu tadi. Oh, nanti kalau berdasar ini, kalau diramalkan dengan melibatkan faktor X-nya tadi, misalnya entah mungkin peralatan ininya, atau tambah tenaga kerjanya, atau wilayah yang ininya, karena saya potensinya misalnya mungkin masih besar. Tapi kalau dengan ditambah peralatan yang lebih canggih atau tenaga kerja yang lebih ini, maka mungkin bisa meningkat jadi yang mungkin prediksinya A, kalau biasa-biasa saja diramalkan, setelah itu bisa jadi B yang jauh lebih besar daripada A misalnya. Nah, itu salah satu yang nanti bisa dipakai untuk skripsi. Kamu tinggal cari teori Guards versi yang ada X-nya. Kalau yang Ya, Arima kan sudah. ya. Sudah pernah belajar yang Arima pakai X? Arimax? Belum, Prof. Belum. Iya. Baru yang Kerjainnya Arima masih saja kan? Arima, Prof. Arima Nah, itu Sarima, kemarin Prof. sudah saya pakai untuk beberapa yang terus juga sekarang kalau ada Guards yang versi ada X-nya, tinggal Oh, dicari aja, berarti kemungkinan sudah ada yang mengembangkan itu. Atau ya. gunakan yang sekarang era sudah ke machine learning, yang kalau memang datanya jumlahnya besar, dan ini bisa juga ke arah sana. Supaya kemampuan forecast-nya mungkin kalau bisa tidak cuma 7 bulan, tapi itu satu tahun. Jadi bisa Oh, punya target produksi Januari, Februari. Jadi misalnya Anda dibikin target produksi Januari, Februari sampai, jadi misalnya Anda kan skripsinya baru bisa mulai semester 7, Prof. 7 kan. Nah, berarti ini kan kamu sekarang persiapan, carikan ini, terus kalian cari informasi tentang, mungkin bisa juga salah satunya mencoba kontak ke PT Bejinya itu. Oh, Misalnya ya, kamu Prof. mulai magang di situ, nanti liburan yang tahun depan, berarti Juni lah itu. Iya, Prof. Boleh nggak saya magang di situ, dan kelihatannya kan kalau nambah 24, kamu SKS-nya sudah cukup kan berarti? Cukup, Nggak perlu Prof. ambil kuliah semester 7, kalau bisa fokus skripsi dan magang di PT itu. Iya, Prof. Nah, syukur dalam waktu cuma berapa bulan, cukup sudah kamu kalau siapin teorinya sekarang. Dari Januari sampai Juni teori tentang tadi ya, Iya, Arimax, Prof. terus juga GARS, tapi yang versi ada X-nya, jadi kayak GARS X lah itu mungkin Pak. Oh, Jadi, iya, nanti Prof. siapin, bisa juga menggunakan yang metode lain lagi, yang nanti lihat bagaimana untuk bikin proyeksi yang hampir sama seperti ini kamu kan, tapi boleh jadi Juni sampai Desember apa ya tadi ya. Iya, Prof. Tunjukkan ke mereka lah, kalau mereka memang nanti selalu ingin supaya apa, target produksinya itu realistis. Iya, Ya kayak sekarang ini, pertumbuhan mau ditarget 8%, harus diperbuat apa si negara, pemerintah ini? iya, Apa Prof. biasa-biasa aja? Ya nggak ada. Iya, Apa harus ada melakukan sesuatu hal. Nah, itulah namanya faktor yang mempengaruhi ke pertumbuhan. Kalau itu faktor yang mempengaruhi produksi biji besinya itu. iya, Prof. Nah, itu udah nanti silakan kamu persiapkan sih supaya semester 7 kamu fokus skripsi dan selesai, mungkin nggak harus nunggu 1 semester. Karena Rencana kamu semester. mulainya, iya, jadi tapi kamu sudah bisa nyicil dulu teorinya. Iya, Prof. Jadi belum daftar TA, tapi kamu sudah mulai belajar tadi ya, versi Arimax, versi Guards X-nya itu. Kamu kan pakai Guards ya tadi ya? Iya, Prof, bener. Ya, itu kan nanti tambah itu, kamu siapkan ini sekarang sambil kuliah, kamu mulai cari-cari literaturnya. Nah, nanti terus mulai sambil mencoba kontak mereka. Ini saya kemarin, maka tapi gunakan data BPS, saya tertarik dengan biji. Jadi sebagai kamu nyebut aja, saya asalnya dari, maka saya betul peduli dengan tentang bagaimana meningkatkan potensi biji besi di daerah tadi yang Sulawesi Utara, Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara, Prof. Tenggara ya, Iya, Prof. misalnya kayak gitu. Yang produksinya masih bisa ditingkatkan dengan ada faktor-faktor yang Anda boleh pelajari aja itu di. Nah, nanti Iya, pada saatnya itu bisa syukur bisa masuk sana, kalau enggak ya itu
Anda untuk skripsi, datanya tadi PPS lagi tapi sayangnya kan. Oh iya, Bro, Tapi betul kalau betul. bisa langsung di sana kan, kamu bisa akan mengetahui. Nah, kamu mengajukan di bagian yang perencanaan produksi. Jadi kan biasa setiap perusahaan mesti punya bagian inilah. Nanti saya punya kemampuan melakukan proyeksi, forecasting, ya memang harus ngomong kayak gitu, bahwa saya akan berpengaruh untuk mereka gitu. Iya, Prof. Itu caranya walaupun nanti dangan itu Anda juga dapat. Ya oke ya, saya kira itu nanti silakan apa Anda persiapkan dari sekarang, nanti pada saatnya apa kalau memang mulai kontak dengan saya nggak apa-apa, nanti pada saatnya baru mungkin bisa di semester 7, tapi sekarang persiapkan. Saya lagi ingin mendesain, bisa nggak sih, karena kemarin rekor di ilmu aktuaria kan 3 tahun 2 bulan. Anda tahu kan kemarin yang jadi tercepat di UGM, Iya, wisuda Prof. yang kemarin, Benar. itu cewek kan itu, Iya. ya taktis sekali itu. Nah yang Mmm, statistik kan belum itu. iya. IA Karena sekali iya itu yang makanya ini yang salah satu nanti saya untuk masukkan di prodi statistik nanti ke prodi supaya bisa itu secara ininya, asal Anda tadi bisa lah. Kalau IP kumulatif sekarang sudah berapa ya Anda ya? Saya sempat nggak sudah 18, 19, Bro. kalau IPK-nya sudah bisa 3, Udah 3,5, Prof. nah ya berarti kan sudah berarti bisa cum laude dengan lulusan Iya cepat itu kemarin yang dari IA itu. iya, Prof. Ya oke, ambil 24 kan semester ini? Semester ini rencana magang, Prof, karena udah tidak ada, mata kuliah wajib, Prof. Lagi daftar Oh magang, sudah. Prof. Oh ya nanti yang magang yang ini, nggak coba kamu ajukan magang ke salah satunya ke PT itu aja malah. Kalau magang kan dikonversi bisa jadi 20 SKS kan nggak salah kan itu. Iya, Kalau Prof, statistik bisa. berapa ya? 14 Dua apa pu ya? Enggak. 20 kan Kalau bisanya? yang kata Pak Abdur, udah bisa 20 SKS, Prof. Ya udah berarti ajukan malah magang sekalian aja sana langsung untuk skrip malah kamu bisa lulus yang 3 tahun itu. Itu yang ya juga gitu. Jadi semester Iya ini magang berarti malah kan semester 6. Iya. iya, Prof. Nah, Lagi sudah malah. lagi mencari anunya, Prof, open recruitment-nya, Prof. Kalau nggak salah bener kan Anda yang ngemail aja ke Oh, bagian langsung ini, aja ya? aktif aja, nggak usah nunggu. Oh, iya, Prof. Nanti asal Anda yakinkan tadi, ngomong bahwa saya kemarin sudah magang tapi hanya menggunakan data BPS, saya ingin betul-betul datang ke sana, saya bantu dari sisi ini, gitu. Oh, Maka iya, saya Prof. ingin magang 6 bulan di sini, saya punya kemampuan statistiknya ini, saya bisa melakukan. Nah gitu, ini yang kemarin paling kalau kemarin saya yang promosikan, karena ada alumni kita yang di sana, tapi kalau ini Anda kan harus promosi diri sendiri kan, karena Iya, di Prof. sana belum ada. Dan juga jauh kan, kalau Jakarta kan nggak tahu kantor pusat di Jakartanya ada nggak ya? Perusahaan tambang. Prof, ada kayaknya, Prof. Nah, coba dilacak aja, Iya, Prof. kalau ada bisa karena perusahaan tambang saya kira banyak yang sering ngambil juga itu, Iya, Prof. yang untuk ininya, dari statistik itu. Iya, Prof. Ya oke, saya kira mungkin udah cukup ini kalau nanti untuk nilai tadi kan sudah ada, nanti kirimkan di sini sudah ada kan nilainya dari sana. Ada, Terus Prof. nanti ditambah apa, untuk administrasinya itu loh, Anda harus submit ke sana untuk mendapatkan sama form nilainya nanti dikirim ke saya itu, yang nilai untuk dari saya itu. Oh, iya, Prof. Saya kirimkan formatnya ke Prof ya? Iya, yang balik dari yang ini sama yang dari departemen, kalau ini kan sudah otomatis di saya sudah ada kan ini. Iya, Prof. Tapi yang nanti yang form dari prodi itu. Oh iya, ada, Nah, Prof, nanti Anda sudah. usahakan kalau menurut saya sekarang usahakan malah kontak perusahaan di sana nih tentang bijih ini, dia kan perusahaannya banyak. Iya, Anda Prof. kirim-kirim aja mulai sekarang, email aja paling gampang kan, kontak bagian Iya. untuk yang urusan magang. Kalau perlu ya Anda ke posisinya sekarang sudah pulang Jogja apa masih di sana? Masih masih di Jogja, Prof. Oh, nah kalau pas pulang sana mau dikunjungi, yakinkan Iya, Prof. itu. Anda bawa transkripnya, "Saya punya kemampuan gini loh." Iya, Prof. Nanti pembimbing saya juga siap untuk mendampingi saya untuk membantu bikin proyeksi tentang bagaimana meningkatkan produksi biji. Nah, sambil ada cari informasi potensi biji di daerah tadi itu, biji besinya. Dan juga Iya. kalau nanti sambil kalau itu dinaikkan jadi barang yang sudah lebih ini bukan mentah, seberapa nilai nilai ekonominya itu. Nah, itu kan nanti statistik keuangan masuknya.
Iya, Prof. supaya dibunyikan jadi uang. Ini tadi kan sama sekali nggak bunyi uang kan. Iya, benar. Nanti dibunyikan jadi uang, sana mesti akan tertarik gitu. Jadi itu namanya kayak ke bisnis analis nanti. Oh, siap, Tapi Prof. kamu cari-cari aja, kalau memang kamu udah mau fokus magang malah kebetulan itu menurut saya Iya, bisa. Prof. Saya lagi cari yang bisa di skenario lulus 3 tahun, tapi cum laude itu. Makanya ini kayaknya kamu bisa. Iya, Prof. Amin, Prof. Ya, karena ya bisa lah saya lihat kalau ininya kalau udah Iya, Prof. lagi Pak Tukman dan nabarkan 20, 119 sampai udah 144 lulus kan. Karena skripsi kan juga berapa? Total berapa ya sekarang ya? 6 TA 1 berapa? 3 SKS ya? Apa 6 ya? Kalau salah 12 apa ya? Skripsi Kurang ya. tahu, Prof. Iya, sepertinya begitu, Saya Prof. kayaknya itu. Anda daftarkan di semester 7 sudah cukup itu. Kalau sudah siap langsung malah ujian itu. Nah, baru Iya, Prof. KRS itu. Asal sudah disiapin. Nanti langsung ujian TA 1 kan saya kebut ada yang gitu TA 1 langsung TA 2 dalam waktu berikutnya sudah bisa. Oh, iya, Prof. Berarti nggak apa-apa ya, Prof, kalau misalnya jedanya 2 minggu untuk TA 1 dan TA 2? Iya kayak kira saya kira statistik karena tadi kan baru diadakan baru mulai Februari itu. Sebelumnya lah Iya. nggak ada itu. Oh, Cuman karena sekarang diwajibkan ada, jadi nggak ada jeda yang maka saya coba selama belum di situ ada aturan ada yang kalau di yang S2 kan harus jeda 2 bulan. iya. Tapi kalau S1 kayaknya di statistik saya belum lihat itu. Iya, Prof. Yang penting nggak usah pikirin itu, yang penting kerjakan kalau menurut saya sambil magang, sambil kerjakan skripsinya. Saya yakin nanti bisa jadi itu selesai magang ya selesai skripsinya. Ya oke saya kira sudah cukup ya. Selamat berjuang lagi. Tadi sekali Ya. lagi moga-moga ya bisa cari rekor mumpung masih punya waktu. Iya, Prof. Siap, siap. Ya, ya oke saya tutup ya. Iya, Prof. Terima Sudah kasih, cukup Prof. ya. Oke ya, see you.